Malam, bisa dengar nggak? Tes tes, cek sound.
Kita tunggu satu orang lagi ya. Oke, sekarang kita bisa mulai kelasnya ya. Oke. Nah, sekarang kemarin kan kita belajar tentang tentang surat kan, surat resmi sama surat lamaran, surat dinas sama surat lamaran kan. Jadi sebenarnya hari ini kita udah masuk ke unsur-unsur intrinsik cerpen. Jadi kita akan jelasin unsur-unsur apa yang ada dalam cerpen, ya kan? Tapi kita flashback lagi, kita review dulu yang kemarin yang tentang surat dinas sama surat lamaran. Nah, surat dinas sama surat lamaran ini sama surat resmi, ya kan? Apa yang membuat mereka berbeda? Di sini ada kepala surat, sedangkan di surat dinas itu ada kepala surat, sedangkan surat lamaran itu tidak ada. Oke. Nah, di sini ada nomor surat, lampiran sama hal. Sedangkan kalau misalnya di surat lamaran yang ada hanya hal sama lampiran. Oke. Nah, langsung kepada alamat surat, kepada siapa ditujukan, dan pembuka surat, dan apa isi dari surat itu, penutup, dan si pengirim. Oke. Nah, kalau misalnya di surat dinas itu ada tembusan, sedangkan di surat lamaran itu tidak ada tembusan. Oke. Nah, itulah flashback atau review dari surat lamaran, pekerjaan, dan surat dinas. Nah, sekarang kita akan bicara tentang cerpen. Cerpen itu apa sih? Gitu. Kalau misalnya ditanya cerpen itu, misalnya cerita pendek, ya kan? Benar, itu singkatan dari cerita pendek. Tapi sebenarnya cerpen ini termasuk jenis apa di dalam sastra gitu. Nah, cerpen ini salah satu jenis prosa fiksi yang dalam proses penganalisiannya tidak terlepas dari unsur-unsur yang terkandung dalam fiksi,
yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Loh, apalagi itu, ya kan? Nah, kok misalnya ditanya prosa itu apa? Prosa itu karangan bebas, ya kan? Prosa, jadi tapi prosa ini masih terbagi-bagi. Ada prosa fiksi. Oke. Nah, prosa fiksi ini prosa yang berbentuk karangan, maksudnya karangan yang dihayal gitu kan, dihayalkan, dibuat oleh pengarang. Nah, isi cerita dibuatnya tidak berdasarkan fakta, maksudnya nggak semuanya fakta yang terjadi. Nah, prosa fiksi ini disebut narasi karangan, narasi sugestif atau imajinatif. Jadi kalau misalnya prosa fiksi ini, cerpen ini jenisnya prosa fiksi. Prosa fiksi ini gimana? Dia dari hayalan gitu, nggak berdasarkan fakta. Nah, contoh yang berdasarkan fakta apa dong, Bu? Gitu kan. Nah, contoh yang berdasarkan fakta itu prosa non fiksi. Contohnya itu ada artikel, ada tajuk rencana, ada opini, ada biografi. Kalau misalnya kalian pernah baca ya. Gitu. Nah, unsur intrinsik itu apa sekarang? Gitu. Nah, kalau misalnya untuk unsur intrinsik itu unsur yang ada dan terangkai di dalam karya sastra itu sendiri. Jadi itu unsur yang berada di dalam cerpen itu, maksudnya gitu. Nah, apa itu? Ada tokoh dan penokohan, ada alur cerita, ada latar cerita. Ya benar, unsur yang mendukung dalam karya sastra ya. Latar cerita, ada sudut pandang itu point of view, sudut pandang penceritaan, tema penceritaan. Nah, sedangkan unsur ekstrinsik itu unsur yang ada di luar karya sastra. Jadi ada status sosialnya, ada nilai budaya, ada nilai moral, ada nilai religius dan unsurnya. Jadi ada unsur intrinsik, ekstrinsik, ada unsur intrinsik. Jadi ada unsur di dalam cerpen itu, ada unsur yang di luar cerpen itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan ini salah satu unsur intrinsik. Oke. Nah, istilah dari tokoh ini merujuk pada pelaku yang dimunculkan dalam penceritaan. Jadi seperti halnya manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi waktu pengarang cerpen itu mengarang satu cerita pendek, dia memilih satu tokoh, ya kan? Nah, tokoh ini dimunculkan dalam cerita kayak manusia melakukan kehidupannya sehari-hari gitu. Nah, manusianya itu memiliki watak dan karakteristik tertentu kayak kita. Mungkin contohnya dia orangnya baik, dia orangnya sopan gitu, dia punya karakter, atau dia jahat di dalam cerita itu gitu. Tapi ini tidak berdasarkan fakta gitu. Kalaupun ada kemiripan watak atau karakteristiknya, mohon dimaafkan karena itu tidak disengaja, ya kan? Oke. Dia pemalas, rajin gitu. Atau pembohong, atau dia seorang yang tersiksa dalam keluarganya. Banyak watak dan karakteristik, ya kan? Atau dia orangnya berjuang dalam hidup, susahnya hidup gitu. Nah, tokoh-tokoh yang dimunculkan dalam cerita ini ya peranannya beda-beda. Ada antagonis, ada protagonis. Kayak mana sih kalau misalnya yang dibilang protagonis, antagonis gitu? Ada tokoh utama bawahan, ada tokoh atasan bawahan. Itu bukan tokoh di bawah gitu ya, bukan. Nah, kalau misalnya dikatakan tokoh dalam cerita itu protagonis, itu tokoh utama. Oke. Misalnya dialah tokoh utama dalam satu cerita itu.
tentang dia gitu, tentang dirinya. Nah, kalau antagonis ini gimana dong? Kalau misalnya antagonis ini adalah tokoh yang melawan protagonis gitu. Jadi protagonis ini pemeran utama, ya kan? Dialah jagoannya, ya kan? Sedangkan yang konflik, sedangkan yang lainnya itu merupakan konflik dengan antagonis gitu. Jadi yang protagonis inilah misalnya pemain utamanya gitu. Nah, tokoh utama bawahan ini gimana dong? Tokoh utama bawahan mungkin dia sebagai pelengkap cerita itu, tapi nggak terlalu banyak perannya di situ gitu. Nah, kalau misalnya penggambaran tokoh ini biasanya tidak secara fisik tapi watak yang dilukiskan. Contohnya dia adalah Andi, seorang lelaki yang baik hati, rajin, misalnya seorang yang taat gitu. Jadi kita menggambarkan seorang watak itu bukan hanya dengan fisik, misalnya rambutnya terurai panjang, dia cantik, wajahnya kulitnya sawo matang, nggak kayak gitu ya. Tapi ada yang seperti itu. Kita bisa gambarkan tokoh secara fisik, tapi kita juga bisa gambarkan secara wataknya. Oke? Nah, di sini dalam penulisan cerpen yang perlu diperhatikan dalam tokoh dan penokohan itu, pengarang itu juga menggunakan beberapa teknik dan cara untuk menghadirkan tokoh dalam novel yang dihasilkan. Jadi ada gitu tekniknya untuk menghadirkan tokoh. Contohnya di suatu sore duduklah dia di suasana yang seperti suasana yang sendu, sedih gitu kan. Tiba-tiba seseorang dengan badan semampai melintas gitu. Sebut saja namanya Riri gitu kan. Jadi teknik dari pengarang itu bermacam-macam untuk menampilkan tokoh dan penokohan di dalam satu cerita itu. Kira-kira seperti itu untuk tokoh dan penokohan. Nah, di sini ada contohnya. Coba dibaca paragraf ini. Di sini dia bilang sungguh pun Datuk Maringgi. Nah, Datuk Maringgi ini adalah nama tokohnya, seorang yang kaya raya, tapi tiadalah ia berbangga tinggi, maksudnya tinggi hati. Konon kabarnya tatkala mudanya ia sangat miskin. Bagaimana ia boleh menjadi kaya sedemikian itu, tiadalah seorang juga yang tahu. Lain daripada itu ia sendiri. Suatu sifat yang ada padanya yang dapat menambah kekayaannya itu ialah ia amat sangat kikir. Perkara uang sesen, maulah ia rasanya berbunuhan. Jika hendak mengeluarkan duitnya, dibolak-balikkannya dahulu uang itu beberapa kali, sebagai tak dapat ia bercerai dengan mata uang itu. Seraya berkata dalam hatinya, aku berikanlah uang ini atau tidak. Dari cerita ini kita udah tahu kan gambaran Datuk Maringgi ini seperti apa. Dia orangnya gimana? Siapa yang bisa nebak? Tokoh penokohan Datuk Maringgi ini gimana orangnya? Benar, kikir. Iya, kikir. Kikir dan perhitungan. Oke. Pelit. Iya, benar. Sejenisnya. Tapi dulu dia miskin, tapi orangnya kikir. Jadi dari wataknya Datuk Maringgi di dalam cerita ini digambarkan dengan, kita bisa simpulkan dia seorang yang kikir. Tapi banyak caranya atau strateginya untuk membuat cerita itu jadi menarik, ya kan?
harusnya Datuk Maringgi ini adalah seorang yang kikir, kita bisa bilang gitu kan. Tapi ada banyak cara yang membuat cerpen itu menjadi menarik gitu. Nah, jadi seorang pengarang cerpen yang baik, dia benar-benar memperdulikan gimana cara dia memperkenalkan tokohnya, supaya orang yang membaca itu penasaran dan tertarik gitu dengan tokoh itu. Oke, itu dia sekilas untuk tokoh dan penokohan. Ada banyak ada banyak ada banyak cara untuk tokoh dan penokohan, itu tergantung dari penulisnya ya. Ada yang tiba-tiba dia langsung karena mungkin penokohan itu nggak penting, atau dia tokohnya bukan tokoh utama, jadi dia percepat aja, nanti dalam cerita dia tahu gimana kelanjutannya. Oke. Nah, setelah dari penceritaan tokoh dan penokohan di dalam cerpen, sekarang alur penceritaan, karena ini unsur dari intrinsik dari cerpen itu, ya kan? Nah, alur dalam penceritaan memuat rangkaian peristiwa, tidak hanya diamati dari temporalnya, namun juga keterkaitan hubungan antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain. Jadi alur cerita ini ada hubungan yang satu dengan hubungan yang lain. Misalnya nanti kita lihat contohnya ya kan. Nah, secara umum alur penceritaan memuat bagian dari awal. Misalnya di awal dia ada paparannya, ada rangsangan untuk cerita kelanjutan yang lain, ada gawatan tengah. Jadi ada klimaks. Klimaks itu puncak dari ceritanya gitu. Setelah klimaks sampailah dia di akhirnya. Contohnya klimaksnya dan mereka mengakhiri hidupnya seperti ini. Akhirnya mereka hidup bahagia gitu. Jadi klimaksnya itu tempat cerita itu puncak dari satu cerita yang biasanya kita tunggu-tunggukan. Disitulah ada leraian dan penyelesaian. Akhirnya kita dapat simpulkan gimana ceritanya. Nah, berdasarkan ragamnya, alur cerita dibedakan atas alur maju dan alur mundur. Jadi ada alur maju, ada alur mundur. Cemana alur maju? Alur maju ini contohnya pengarang itu men-set alur penceritaannya, dia menceritakan dari awal cerita itu sampai ke akhir. Nah, kalau alur mundur itu dia menceritakan flashback gitu. Dia nge-review dari akhir cerita itu, dia menceritakan lagi akhirnya gimana. Maksudnya dari akhir dia ke awal lagi. Jadi kalau alur maju ini dia terus dari awal sampai ke akhir dia teratur gitu. Dia beraturan. Nah, contohnya kalau tidak salah di sana juga tinggal seorang pelukis. Anda mengetahui dia juga? Tanya Rama Beg. Duduknya tiba-tiba beringsut menghadap arahku. Oke. Ini alur apa? Siapa yang tahu? Oke, benar ya. Ini alurnya alur maju. Kenapa kita tahu dia? Tanya Rama Beg. Duduknya tiba-tiba beringsut menghadap ke arahku. Oke. Nah,
Sekarang tadi kan kita ke tokoh dan penokohan, terus apalagi alur penceritaan, terus iya, alur itu memang ada alur campuran. Kita mau tahu kenapa dia tadi dari alur maju. Alur maju itu kan karena dia bilang kalau misalnya yang alur mundurnya ini, kalau tidak salah di sana juga tinggal seorang pelukis. Berarti dia kan sudah pernah ke sana gitu. Nah, Anda mengetahui dia juga, tanya Rama Beg. Duduknya tiba-tiba beringsut. Itu alur majunya. Jadi ada alur maju, ada alur mundur. Tapi kan kan ini ada yang digaris miringi alur majunya. Anda mengetahui dia juga, tanya Rama Beg. Duduknya tiba-tiba beringsut menghadap ke arahku. Yang ini loh, yang di italik ini, yang di garis miring. Oke. Sekarang latar penceritaan. Nah, di dalam unsur intrinsik satu cerpen, ada sebuah peristiwa yang terjadi dalam ruang dan waktu. Nah, unsur yang menunjukkan kepada kita di mana dan kapan kejadian-kejadian, misalnya kapan sih ini terjadi, kapan dia bakal menikah, kapan dia bakal cerai, ya kan? Nah, jadi dalam satu cerita itu ada yang menunjukkan sama kita di mana sih kejadian dan kapan kejadian-kejadian cerita itu berlangsung di latar. Nah, deskripsi latar dalam karya sastra itu dibedakan 3 bagian. Ada latar tempat, ada latar waktu, ada latar budaya. Oke? Jadi kok misalnya sini ada satu contoh latar. Coba kita baca sejenak contoh ini, kita temukan latar tempat, latar waktu, dan latar budaya. Dalam satu cerita itu kan ada peristiwa. Jadi kan kita mau tahu di mana kejadian itu terjadi, kapan, ya kan? Itu disebut latar penceritaan. Ada latar waktu, ada latar budaya, dan latar tempat. Oke, udah banyak jawabannya ya. Oke, jadi ini menceritakan tentang latar budaya ya, budaya untuk melakukan sembahyang, ya kan? Nah, latar budayanya di sini adalah persembahyangan purnama.
itu kan budaya kan, mereka melakukan persembahyangan purnama. Jadi ada namanya tokohnya Mangku Teguh di sini. Jadi Mangku Teguh ini melakukan kewajibannya memimpin umat persembahyangan purnama. Jadi dia memimpin umat. Jadi persembahyangan purnama ini adalah latar budaya, ya kan? Itu latar budayanya. Latar tempatnya, latar waktunya dulu. Latar waktunya kapan? Latar waktu itu bicara tentang waktu. Jadi malam, oke? Malam. Jadi kejadiannya itu malam pas cahaya purnama. Jadi cahaya purnama ini bisa menjelaskan waktu juga ya. Oke. Jadi dia malam waktu cahaya purnama menyelinap. Jadi posisinya juga di laut. Jadi di laut itu tempat, latar waktu itu malam pas bulan purnama, latar budaya itu persembahyangan purnama. Oke. Tempat itu pura dan laut. Jadi pura yang berada di pura yang dekat dengan laut gitu. Oke. Bisa kan? Bisa diterima ya. Jadi latar tempatnya itu di pura dekat laut, latar waktunya malam hari pas bulan purnama, latar budayanya persembahyangan purnama. Oke, sekarang kita lanjut. Tadi latar pencitraan, tokoh dan penokohan, dan alur ya. Sekarang point of view atau sudut pandang penceritaan. Kalau masalah sudut pandang ini tentang bicara teknik bercerita ya. Tergantung dari pengarangnya. Jadi pengarang itu kan punya pandangan pribadi gitu. Jadi pengarang itu mengungkapkan sebaik-baiknya cerita itu. Misalnya pengarang itu kan mengungkapkan satu cerita, tapi itu berdasarkan sudut pandang dia. Bisa jadi sudut pandang orang lain kita nggak tahu, tapi kan dia yang menulis. Jadi itu menyangkut masalah teknik dari bercerita. Gimana cara si penulis itu bercerita? Nah, secara garis besar katanya sudut pandang dibedakan dua kelompok. Nah, sudut pandang pertama itu akuan. Sudut pandang yang kedua itu orang ketiga, yaitu dia. Jadi ada aku, ada dia. Contoh yang pertama menggunakan sudut pandang akuan. Contoh yang kedua menggunakan sudut pandang diaan. 1 menit untuk dibaca, untuk bisa membedakan sudut pandang. Dibaca contoh 1 sama contoh 2.